Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resti Handayani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, jurusan Sejarah Universitas Profesor Dr. Hamka, dengan nomor peserta PPG 20200689591 dan nomor induk mahasiswa PPG 22012360020. Saat ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dalam mata pelajaran sejarah di kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Klaten. Selamat menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Oke, hari ini bertemu lagi dengan Resti. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita akan dibantu ya. Kita tolong dua kelasnya untuk memimpin. Silakan Mas Gerias. Ya, mudah-mudahan dengan diawali doa, semua kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hari ini sehat semua ya? Bu Resti mau absen dulu ya? Aci Tias, Rizka, Aisyah Dalma, Arif Fatoni Bisa, Andri Kurniawan, Pematu, Ingrid Oliva, Muhammad Faizal, Hadir. Muhammad Noval, Mutiara Maulani, Octavian Gleneni, Rahma Yulia, Rija Arum, Safrizal, Salwa, Stevila, Fania, Widya, Syifa. Terima kasih. Alhamdulillah hanya satu orang ya yang tidak masuk. Mudah-mudahan Mbak Kalista sehat-sehat ya. Oke, yuk kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum dimulai, Resti mau cek kondisi kelas. Sosok seperti apa sih? Ayo. Seragamnya oke semua. Apalagi ya? Oke, sebelum kita mulai supaya lebih semangat, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat kan yel-yel sekolah kita tercinta ini? Resti cobakan dulu ya. Resti bilang iya ada. Kalian jawab? Iya. Sebagai yang kedua, semoga. Semoga yang ketiga, semoga. Iya. Oke, kita latihan dulu ya. Semoga. Iya. Oke, Bu Resti mau tanya, ada yang tahu siapakah beliau? Lalu, Bu Resti mau tanya, sosok seperti apa sih beliau? Karismatik. Lalu jawab. Yes. Apa lagi? Auranya ditakuti. Juga. Apa lagi? Gimana Mas Andri? Kakeknya Puan. Kakeknya Puan. Bapaknya PKN lah. Pak saya.
yang merupakan presiden kita yang pertama. Nah, kita mau lihat sepak terjangnya, kiprahnya di Indonesia pada materi hari ini, gitu ya. Next. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai masa demokrasi terpimpin di Indonesia. Masih ada kelanjutannya dari materi yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Bab sebelumnya kita bahas apa? Demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Betul sekali. Ada apa aja sih yang dibahas pas demokrasi liberal? Kabinet, apa lagi? Kabinetnya banyak ya? Kurang lebih ada berapa banyak sih? Sekitar 7 kabinet gitu ya. Dan semasa kabinet itu ada beberapa hal yang sudah bangsa kita lewati gitu ya. Mulai dari cepatnya pergantian kabinet gitu ya. Ada beberapa program-program yang belum sempat terlaksana dan sebagainya. Next. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, yaitu mengaitkan sebab dan proses berakhirnya masa demokrasi parlementer. Jadi kalian nanti akan tahu kenapa sih demokrasi parlementer itu berakhir. Next. Menjelaskan dinamika politik pada masa awal demokrasi terpimpin, ya. Demokrasi terpimpin dinamika politiknya akan seperti apa? Lalu yang ketiga, menganalisis peta kekuatan politik nasional. Yang keempat, yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat. Kita tahu ya, kemarin tuh belum sempat berhasil nih ya, gagal lagi Irian Barat kembali ke panduan NKRI. Tapi kita akan lihat perjuangannya pada masa demokrasi terpimpin seperti apa. Yang kelima, kita akan bahas mengenai konfrontasi dengan Malaysia. Yang sebenarnya memimpin ya, kalau udah lewat masanya. Jadi kita akan tahu nih. Kita akan tahu hubungan kita dengan Malaysia itu seperti apa, ya. Next, yang keenam adalah kebijakan ekonominya pada masa demokrasi terpimpin. Lalu yang terakhir adalah nanti kalian akan bikin project ya mengenai berbagai macam situasi dan kondisi pada masa demokrasi terpimpin ini. Project kita hari ini. Nah, Bu Lesti punya satu video untuk kalian. Silakan kalian simak dulu ya. Biasanya lama sama kita. Sebagai pemimpin dari sebuah negara yang baru merdeka, Bung Karno menginginkan agar dunia internasional mengenal dan menghargai Indonesia. Karena itulah, Indonesia bersedia menjadi tuan rumah sebuah perhelatan agung, Asian Games keempat tahun 1962. Berbagai persiapan dilaksanakan, seluruh pejabat pemerintah, baik sipil maupun militer, dan warga Jakarta, bahu-membahu mensukseskannya. Untuk mempercepat pembangunan pada tahun 1961, dibentuklah Komando Urusan Asian Games, KUPAG, langsung di bawah komando Presiden dengan Komandan Pelaksana, Mayor Jenderal D. Suprayogi. Pembangunan kompleks olahraga dan Stadion Senayan yang megah, pembangunan jalan baru termasuk Jalan Tamrin, Gatot Subroto, dan Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, hingga TVRI, semua dapat diselesaikan tepat waktu. Selain itu, dibangun pula patung selamat datang yang digagas Bung Karno sebagai lambang keramahan bangsa Indonesia menyambut para peserta Asian Games pada tahun 1962. Akhirnya saat yang dinantikan tiba, duta-duta olahraga dari seantero benua Asia berkumpul di Jakarta. Pada 24 Agustus 1962, Asian Games keempat resmi dibuka oleh Presiden Soekarno dan diikuti oleh 18 negara dengan mempertandingkan 13 cabang olahraga. Indonesia kala itu diwakili oleh 290 atlet terbaiknya.
mengucap Bismillah, saya menyatakan Asian Games keempat tahun Sudah. Oke, tadi sudah lihat videonya ya. Nah, tentang apa sih videonya? Asian Games ya. Nah, sebelum kita bahas tentang videonya, berarti makanya sekarang kita sedang ada perhelatan akbar di dunia. Nah, ada yang tahu nggak hubungannya apa ya dengan olahraga? Sedang ada apa? Piala Dunia diselenggarakan di mana? Siapa yang ngikutin? Cowok-cowok di biasanya ngikutin ya. Oke, nah paling tidak kalau nggak ngikutin, kalian akan mungkin diberita selingkuran ya. IG-nya kalian, IG-nya kalian, ya selingkuran. Bagaimana penyelenggaraan Piala Dunia pada saat itu ya. Kita tahu Qatar itu salah satu negara yang makanya waktu penyelenggaraan Piala Dunia persiapannya wah gila-gilaan ya. Mereka apa kira-kira yang kalian tahu persiapannya di apa? Membangun stadion, betul sekali. Banyak sekali stadion dibangun, bahkan stadionnya itu dengan teknologi yang luar biasa, megah gitu ya. Kalian bisa lihat nanti bangunan-bangunannya ada yang boleh lihat ada nggak satu stadion, hampir semua stadion yang bahkan warga Eropa ketika masuk ke stadion itu mereka tuh kedinginan. Ya, kalian beritanya ya. Nah, karena apa? Di situ dipasang teknologi pendingin ruangan raksasa yang luar biasa. Kita tahu ya Qatar kan di Timur Tengah, panas. Tapi sampai segitunya persiapan mereka mempersiapkan stadion supaya bikin nyaman gitu ya. Artinya Indonesia juga pernah kayak gitu ya. Di Asian Games yang videonya kalian lihat tadi, kita bisa lihat ya persiapan Indonesia kayak gimana. Bangun stadion juga, selain bangun stadion bangun apa lagi? Hotel Indonesia buat nyambut tamu-tamunya ya nggak sih? Jalannya dibagusin, jalan yang pelan-pelan, Sudirman, bikin jalan tol gitu ya. Kita juga ternyata dulu pada masanya kita juga pernah sekeren Qatar sekarang. Nah, kita lihat ya, ini ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas hari ini yaitu demokrasi tertutup. Ya, oke, ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajarannya, boleh silakan menggambarkan dulu ke kalian. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Oke, silakan dibacakan oleh Mbak siapa ya? Aksel 17 deh. Siapa Mbak 17? Silakan. Lanjutannya apa? Lanjutannya apa teman-teman? Ada kata kuncinya ya. Kata kuncinya apa? Mutlak dan otoriter. Ini kebalikannya banget dari demokrasi liberal yang bab sebelumnya kita sudah bahas gitu ya. Bagaimana di demokrasi liberal yang sebelumnya kita sudah bahas, kita tuh kayak dalam perpolitikannya kebebasannya terasa banget ya. Mulai dari keikutsertaan dalam pemilu misalnya, banyak sekali partai-partai bermunculan gitu ya. Lalu juga bagaimana parlemen atau kabinet itu dibangun dalam kementerian gitu ya, berdasarkan suara mayoritas atau penentunya itu adalah dari DPR atau parlemen. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Kenapa sih demokrasi terpimpin itu bisa muncul? Ini prolog dulu dari durasi. Pertama, banyak gerakan separatis. Ini udah kita bahas ya. Yang pertama dulu. Next. Yang kedua adalah tersendatnya pembangunan ekonomi dan program pemerintah karena sering ganti-ganti kabinet ya. Jadi karena sering ganti-ganti kabinet, ibaratnya dalam waktu 9 tahun itu, 9 sampai 10 tahun itu nggak ada yang berhasil secara signifikan membuat rakyat Indonesia itu benar-benar sesuai dengan harapan.
mengembalikan irian darah. Kemarin sudah kita bahas ya, nggak ada tuh kabinet yang berhasil untuk mengembalikan irian darah, ya nggak sih? Next, berikutnya adalah kita hari ini mau tahu nih jalannya demokrasi terpimpin itu bagaimana, terus bagaimana nanti Presiden Soekarno itu menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang terjadi pada masa itu dengan sistem presidensial sebagai pengganti parlementer gitu ya. Nah, gimana caranya supaya mengetahui ini? Next, kita akan bikin brush ya. Banyaknya brush yang lain mandi dan video shopping. Siapa yang nggak suka shopping? Siapa yang suka shopping? Ada ungkapan shopping is the best medicine. Ya, jadi kalau kita lagi pusing, stres, sakit itu obatnya apa? Belanja. Iya, belanja atau shopping. Tapi hari ini kita shoppingnya beda ya. Kita shoppingnya ngapain? Materi. Ya, next ya. Kita shoppingnya adalah pertama shopping materi. Ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama langkah-langkahnya adalah nanti Kurasi akan membentuk kelompok ya. Kelompok yang Kurasi bentuk itu membuat majalah dinding. Nah, berikutnya yang kedua, nanti hasil majalah dindingnya itu dipajang di dinding-dinding kelas kita, gitu ya. Ibaratnya itu adalah gerai atau toko mall gitu lah. Berikutnya, nanti masing-masing kelompok itu bagi tugas. Kan satu kelompok nanti kurang lebih ada 6 orang gitu ya. Nanti 3 orang yang jaga toko, 3 orang yang shopping dan mau belanja ya, keliling kelas. Berikutnya setiap kelompok nanti bikin yel-yel ya, kalau bisa benar-benar supaya apa? Namanya toko kan harus menarik ya, harus menarik, terus pelayanannya harus menarik. Lanjut, berikutnya, langkah berikutnya adalah nanti yang tugasnya jaga toko itu diharapkan mampu menjelaskan materinya dengan baik, gitu ya, supaya yang datang itu nanti ngerti barang dagangannya apa, gitu kan, materi yang disajikan apa seperti itu ya. Nanti disinilah muncul kalian yang namanya peer tutoring atau tutor sebaya, bagaimana kalian bisa menjelaskan kepada teman kalian sendiri. Berikutnya nanti untuk anggota kelompok yang berkunjung itu boleh mengeksplor sebanyak-banyaknya materi kepada teman yang beda kelompok itu gitu ya. Nanti semakin bagus menjelaskan si tokoh tersebut, nanti boleh kasih kalian kasih reward gitu ya. Nanti bintang ya, semakin banyak bintangnya di Gojek ya, semakin ratingnya tinggi gitu ya. Berikutnya kelompok dengan perolehan tanda bintang terbanyak nanti akan jadi kelompok yang terbaik. Lalu nanti kalau sudah berkunjung ke kelompok yang lain secara bergantian, teman yang jaga tadi juga berkunjung. Jadi harapkan semuanya jadi jalan lanjut. Nanti yang tugasnya jaga toko itu diharapkan mampu menjelaskan materinya dengan baik, gitu ya, supaya yang datang itu nanti ngerti. Ya, nanti untuk anggota kelompok yang berkunjung itu boleh mengeksplor sebanyak-banyaknya materi kepada teman yang beda kelompok itu gitu ya. Nanti semakin bagus menjelaskan si tokoh tersebut, nanti boleh kasih kalian kasih reward gitu ya. Nanti bintang ya, semakin banyak bintangnya di Gojek ya, semakin ratingnya tinggi. Nah, Bu Resti akan bagi kelompoknya. Silakan diperhatikan di sini nama-namanya. Ada 6 kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin Mas Daki, kelompok 2 Mbak Erli, kelompok 3 dipimpin Mas Ilyas, kelompok 4 Mas Haidar, kelompok 5 Mas Cicak, kelompok 6 Mbak Ais. Oke, diperhatikan nama-namanya ya. Ingat-ingat kelompoknya bagaimana. Sekarang silakan untuk berkumpul bersama kelompoknya masing-masing. Ya. Ini beberapa bagian permasalahan atau tema yang harus kalian selesaikan dalam kelompok. Bu Resti beri waktu kalian untuk menyelesaikan madingnya ya. Silakan.
spesialisasi kayak mulai dari senjata, terus ada diplomasi, terus ekonomi, politik. Pokoknya Silakan, ada yang bisa saya bantu?
proyek mercusuar pada masa demokrasi terpimpin. Yang pertama alasan dibangunnya proyek mercusuar ini yaitu adanya Asian Games di Indonesia. Insinyur Soekarno itu berencana untuk memfasilitasi tamu-tamu yang datang dari mancanegara di Indonesia seperti pembangunan GBK, Patu Selamat Datang dan Hotel Indonesia. Selain itu tujuan dari proyek mercusuar ini untuk menjelaskan kepada dunia bahwa Indonesia yang baru saja merdeka bisa sejajar dengan negara-negara yang sudah merdeka. Terima kasih pendapat untuk refleksi hari ini. Ya, boleh kasih dan menyenangkan. Asik dan menyenangkan. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bisa meningkatkan keaktifan kalian di dalam kelas, rasa ingin tahu kalian, kreativitas kalian juga dalam membuat madingnya yang meresi wow gitu ya. Saya expect bakal sekeren-keren ini gitu ya. Kejam semuanya. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya semua anak-anakku di 12 MIPA 2. Kita bertemu lagi minggu depan. Boleh ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.